Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube kesayangan Anda semua, yakni My Media Yaping. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai dengan dibilang sesepuh juga enggak sih, karena masih muda gitu. Cuman pengabdiannya kepada Yaping ini cukup lama. Ya. Langsung aja nih kita sambut nih Ustadz Imam Saputra. Masya Allah. Dipanggil sepuh kaget langsung gitu. Dipanggil sepuh kaget ya. Kak Imam, apa kabar Kak Imam? Alhamdulillah. Baik alhamdulillah. Kak Imam kan di sini juga cukup lama ya, dari Orok mungkin ya? Enggak sih. Enggak. Itu ketika ibu masih ngandung. Iya, berarti bukan orang. Berarti janin. Iya, janin. Dari janin, dari Yaping. Iya, dari Yaping. Udah cukup lama berarti. Lumayan. Kalau dihitung pakai jari mah enggak dapat lah. Terus dihitungnya pakai apa? Pakai angka. Jadi udah lama juga Kak Imam kan di Yaping ya, Iya, dari iya. TK ya Kak Imam di sini. Dulu kan karena enggak ada kewajiban TK ya. Iya. Jadi kita langsung masuk ke SD atau MI. Begitu. Oh. Hampir semua rata. Berarti langsung ke Yaping itu langsung dari MI-nya. MI. Karena dulu TK belum ada. Ada. TK udah ada. TK Yaping kan udah ada. Oh. TK Yaping itu angkatan pertama tuh Bu Umah. Bu Umah. Itu yang saya tahu ya. Kalau saya nggak tahu jangan tanya. Iya. Itu tahun berapa Kak Imam? Waktu masuk Yaping? MI sekitar MI. tahun 97. Tahun 9. Iya, baru lahir ya. Saya lahir 99. Jauh banget. Tapi pemirsa kelihatan ya yang mana tua yang mana muda. Ini yang gimana ya? Kacau. Jadi yang kayak kelihatan lebih tua ini sama Iya, Kak Imam ini. Iya. Terlihat jelas itu, nyata. Nah, terus Kak Imam juga dari MI itu langsung ke MTS Mondok. Iya. Ya. Karena emang alhamdulillah keluarga ya. Abang itu, saya punya abang 2. Namanya Hafiz yang pertama, yang kedua Agus. Dia ini juga alumni Yaping juga. Semua tamatan sampai aliyah dari MI. Alhamdulillah. Tuh. Terus akhirnya ke aliyah ya. Ke aliyah. Tapi cuma saya aja yang sampai kuliah di Sampai Indonesia. Sampai selesai. Ada nggak sih kalian pengalaman gitu Nggak ke ada. Pondok? Terus Mondok buat apa? Nggak ada. Jadi salah orang Anda ini. Mungkin saya salah pertanyaan ini. Bintang tamu bisa diganti nggak? Aduh, ya Allah. Banyak ya. Sama ya seperti anak-anak hari ini ya mungkin ya. Cerita-cerita di pondok tuh banyak. Mungkin bedanya dari kenangannya. Kenapa? Karena dulu kan yang kita kenal ya. Di sini kan banyak juga yang alumni lama juga. Dulu kan kita nggak main media sosial. Iya. Itu yang bikin kenangannya itu lebih daripada anak-anak hari ini. Iya. Kenapa? Karena kita tidak terpaku sama gadget. Main pure bareng teman-teman. Begitu. Tanpa harus gangguan Tanpa gadget. ada gangguan gadget, media sosial, WA, Facebook ya. Itu pun yang sekarang seperti Facebook. Facebook saya main sekitar tahun 2008 baru mulai main Facebook. Itu pun saya kelas 2 aliyah. 2 aliyah Dua baru aliyah. main Facebook. Kelas 2 aliyah. Sama berarti saya 1 aliyah baru main Facebook. Iya, ya Allah. Anak-anak sekarang SD udah pada mulai main Facebook. Jangan kan gitu. SD, waktu di Janin udah disiapkan akunnya. Udah dipersiapkan. Iya, akunnya udah dibuat loh. Masya Allah, udah dari jarin aja. Iya. Udah ada rezeki Iya kan di situ. keren ya. Iya. Itu bagi orang tua yang keren sih. Agak miring ini. Aduh, ya bahaya tuh. Bahaya ini. Lama-lama ngeleot ini. Nah, kan gini Kak Imam ya. Kak Imam di sini juga cukup lama gitu ya. Iya. Dari MI, Sanawiyah, aliyah, bahkan kuliah di sini sampai sekarang juga masih di sini. Alhamdulillah. Ya, kita juga agak bosen ngeliat Kak Imam warawiri Iya, lagi. iya, itu juga ada benarnya ya. Tapi di sisi lain juga saya melihat ini anak baru juga sering lewat depan saya mulu, saya juga bosen juga. Ya. Nah, terus
kadang ada gitu ya santri itu yang pengen dia keluar, katanya pengen ngerasain dunia luar tuh gimana gitu kan. Nah kalau dari Kak Imam sendiri gimana? Itu biasanya anak-anak kelas 3 sanawiyah. Nah biasanya kan gitu ya. Dia terbawa oleh teman-temannya yang anak luar. Dan juga mungkin dorongan dari teman-teman yang dalam hitungannya. Kalau dulu angkatan saya yang keluar itu dari sanawiyah ke aliyah itu dikit banget. Itu pun bukan karena alasan yang aneh-aneh. Mungkin alasan apa dulu ya? Mereka ada ikut orang tua pindah rumah. Kan mau nggak mau karena masalah lokasi ya, artinya akhirnya mereka ikut. Tapi umumnya yang lain tetap di sini. Ketika mereka yang sanawiyah tetap mereka lanjutkan ke aliyah. Bahkan yang anak SMP pun angkatan saya dulu ada beberapa yang ikut ke aliyah. Nah alasan saya itu, saya mikir ketika kita masuk SMA atau sekolah luar ya, tingkatan SMA, SMK, aliyah itu sama aja sih. Bedanya apa? Bahkan lebih cenderung capek. Capeknya apa? Kita adaptasi. Ya mungkin dulu kita pasti beda satu doang antara anak IPA sama IPS. Bener gak? Betul. Iya kan, bener ya? Betul. Bedanya apa? IPA itu kacamata kayak ente. Kaya doang, tampang doang, tapi kan nggak tahu otaknya. Gitu. Melebihi. Iya, melebihi biasa gitu. Itu yang pertama, IPA. Apa sih yang bocahnya pendiam, kacamataan, atau kita sebut jangan kutu buku. Gitu kan. Beda. Terus kemudian yang kedua IPS kalau kita kenal sekarang apa sih? Barbar. Gitu kan. Wah ilah, serantal seruntul gitu kan. Kemana baik gitu kan. Pokoknya nggak terpaku sama peraturan. Kalau IPA kan manut baik peraturannya. Kalau kita kan dulu IPS ya. Anak-anak sini kan IPS. Kemungkinan dulu juga salah satunya juga mereka mau ngambil jurusan IPA, makanya nggak mau melanjutkan ke sini. Tapi saya dulu yang tadi saya bilang capek adaptasi. Yang kedua ya nanti aja lah ketika kuliah. Kenapa sih? Terlebih lah masuk sini tinggal masuk doang. Nggak perlu bingung bayaran masuknya, ya nggak bayar uang gedungnya, nggak ngisi formulir lagi. Nggak ngisi formulir lagi. Ribet pokoknya, serius. Kenapa? Karena kita dulu itu mikir orang tua, gitu loh. Yang ngebiayain kita orang tua, ekonomi orang tua kita paham gimana, begitu kan? Beda mungkin anak-anak hari ini karena emang konsumsinya udah media sosial, jadi pengen nyari yang wah. Dan juga yang tadi saya bilang dulu mah beda IPA MPS, kalau sekarang apa bedanya? Sama aja. Sama. Hampir semua instansi pemerintahan, entah itu TNI, Polri, itu mereka nerima IPA, IPS. Itu bahasa mereka nerima semua, jadi semua sama, nggak ada bedanya. Beda kayak dulu ya. Sekarang semua sama. Mungkin lebih kalau anak-anak zaman sekarang yang pengen pindah keluar pengalaman lebih pengen bareng gabung. Itu yang harus diarahkan. Yang tadinya dia belok, kita arahkan jadi belok lagi. Tambah belok. Puter-puter jadi. Ini kan nggak lurus, belok terus aja kan puyeng. Akhirnya dia ya udahlah lurus aja gitu. Nah, Kak Imam juga di sini kan udah lama banget gitu kan ya. Enggak sih kalau dibilang lama banget sih enggak, biasa aja. Tapi bahasanya itu biasa. Tolong diolah lah bahasanya itu lah. Cukup lama. Ya, itu benar. Kak Imam di sini cukup lama. Ada gak sih cerita lucu gitu atau yang Kak Imam tuh susah lupain ketika di pondok dulu gitu? Banyak. Kalau cerita tuh banyak. Tapi ada yang berkesan enggak? Sangat. Dari cerita hukuman. Ada cerita hukuman berkesan, sangat berkesan. Hukuman ini ketika saya posisi kelas 3 sanawiyah. 3 sanawiyah, posisi 3 sanawiyah itu saya masih belum mondok. Tapi pada waktu itu saya dikenal itu anak yang sering mondok. Anak PP rasa mondok. Kenapa? Karena setiap malam Jumat saya selalu nginep di pondok. Sampai hari Jumat kan libur ya, malam Jumat sampai Jumat kegiatan libur. Saya sering nginep. Kalau dulu kan masih boleh, sekarang kan ada peraturan-peraturan baru ya. Kita ikutin kebijakan. Waktu itu posisi saya pagi, kalau nggak salah pagi. Rumah saya kan di Papan Indah Mangunjaya. Naik ke sini kan dulu kan nggak ada motor ya, naik angkot turun di Tambun stasiun dulu. Jalan kaki ke sini kan. Saya waktu itu biasa kan lewat kali samping tuh. Samping Pusaka Nusantara, saya bisa lewat situ. Tapi pada waktu itu saya lewat
Tambun jalannya muter. Iya. Hiburan lah ya, mau nyari mau ngelihat mobil-mobil bagus lah ya. Siapa tahu saya nanti punya mobil gitu mikir ya kan. Iya, amin kan. Sekarang udah punya mobil, udah punya roda 4 sekarang, alhamdulillah. Rodanya 4, motor 2. Yang penting roda 4 sih. Iya, kalau digabungin jadi mobil gitu kan. Dulu lewat Tambun tuh. Pas sampai depan Polsek ada kejadian. Dari arah Cibitung ke arah Tambun, depan Polsek pisan. Dulu itu masih belum ada separator tengah. Iya. Itu belum ada. Masih los lah gitu kan, masih los. Belum ada, jalan dah tuh. Motor nyalip di posisi lagi lumayan ramai lancar lah. Motor nyalip tuh dari arah Cibitung. Nyalip bis PT. Nyalip pas depan Polsek, ternyata ada apa ya di depan itu, ada mobil apa-apa gitu. Mau nyebrang, mau muter. Otomatis kalau dia nggak ngerem kan lewatin gitu kan ya. Dia nggak mau ngerem motor ini. Bis juga jalan, dia terabas otomatis kan mau nyalip gitu kan ya. Nggak dapet, habis, kelindes bis. Nah saya kan ketika ngeliat gitu nggak mungkin lewat doang kan ya, tontonan gitu kan ya, lumayan. Iya. Lumayan. Lah posisi event gitu loh, ada posisi ya. Ya Allah kaget, ya Allah rame tuh. Letak bis tetap jalan. Itu kayak emang langsung lihat pas kejadiannya. Pas kejadian makanya lihat langsung berarti. Lihat langsung. Enggak saya jalan duluan, enggak belakang, enggak pas saya depan Polsek pisan. Kejadian pas ngelihat bisan. Bis tetap jalan tuh bis, kabur dia. Pemotor geletak, motor udah kemana tahu, helmnya kelepas. Helm kelepas. Pas ada orang ya langsung dadakan ya, respon orang-orang sekitar dibuka dah tuh helmnya Ci. Biasa kan ya biar ngejaga ya. Buka helmnya, ketika buka helm, Ji otak Ji keluar Ji. Astagfirullahaladzim. Itu serius. Itu dari situ kita langsung trauma. Iya. Traumanya udah nggak ingat apa-apa udah. Ngeliat itu kita istighfar, ya. Udah kita tinggalin tuh. Jalan ke sekolah dari Polsek ke sekolah itu kayak kita ngerasa nggak jalan, kayak linglung gitu. Kenapa? Karena otak di sana pikirnya sama semua gitu. Masih otak di situ loh. Masih nempel. Bener loh di situ. Jalan terus tiba-tiba ya di Yaping dalam. Dulu kan depan sini kan lapangan ya. Iya, lapangan. Sekarang kan Pondok Baru ya. Dalam itu lapangan Pak Yasin nungguin. Kalau dulu kita waktu masih ada itu wajib disiplin ya, terutama peci. Ini identitas kita. Anak-anak Yaping. Kenapa? Karena anak luar ini tuh nggak ada, gitu kan. Ini identitas kita kemanapun ataupun ketika ke sekolah wajib pakai. Ketika di luar wajib, gitu loh. Apalagi di dalam wajib banget kan. Saya masuk tuh masuk gerbang di lapangan yang dulu yang belum dicor ya. Ada Pak Yasin. Pak Yasin kan guru saya MI ya. Saya aduh Pak Yasin lagi. saya masih belum nyadar sih, masih belum nyadar nggak bawa peci nih, nggak pakai peci, masih di tas pecinya. Wah Pak Yasin, saya samperin. Ya kan gak nyadar, saya samperin. Iya, zaman, Pak sehat Pak. Dengan ngerasa nggak berdosa ya, Pak sehat Pak. Seolah-olah menyerahkan diri. Kamu habis Ji. Yang tadi yang kayak saya bilang itu dicubit habis-habisan. Ya Allah Pak, salah saya apa Pak? Sampai gitu saya masih belum sadar. Belum sadar. Nah saya nanya, salah apa saya Pak? Ya Allah gitu. Ini mana? Astagfirullah. Aduh ya Allah. Nasi cerita ya. Tapi setelah itu sadar saya baru sadar tuh. Astagfirullah, itu baru sadar. Oh iya bener, nggak bawa peci saya, nggak pakai peci gitu loh. Udah setelah itu pikiran yang tadi hilang langsung. Baca alhamdulillah loh. Langsung alhamdulillah. Kayak diingetin itu ya. Iya, langsung diingetin. Habis hipnotis berarti. Bener. Itu kalau saya dicuri barang gitu ya, itu hilang. Tapi ketika ketemu Pak Yasin, alhamdulillah itu langsung sadar. Disadari lagi. Makanya kerennya beliau tuh itu. Luar biasa. Saya kalau ketemu temen mungkin nggak sadar. Iya. Kalau ketemu temen atau yang lain lah ya, mungkin biasa aja nggak sadar masih linglung. Tapi ketika ketemu beliau, wah habis langsung sadar sadarnya itu. Bener.
sakit malah. Itu cerita beliau tuh. Jadi cukup banyak cerita yang kayak Imam luar biasa. Mungkin dapatkan di sini ya kayak Imam. Pasti. Kenapa? Karena sebagian juga hidup saya juga di sini ya. Umumnya di sini. Bahkan ketika kelas meeting contohnya, ketika kelas meeting itu biasanya kan kita kelas meeting anak-anak PP jarang ikut sih. Iya. Ya enggak? Iya. Jika anak PP tidak dilibatkan atau tidak diwajibkan untuk ikut, enggak. mereka no. Gitu kan. Kenapa? Lah saya libur. Iya. Ya enggak, di rumah mana sama teman, main Iya. sepeda gitu kan. Lari pagi. Dulu kan seneng gitu kan. Kalau saya enggak, malah sebaliknya. Ketika ada kelas meeting, diajak enggak diajak, diwajibin enggak diwajibin, masuk datang serius. Itu cuma saya doang gitu. Iya. Anak PP. Yang lain pada aneh. Mam, ngapain sini? Ya ngapa sih, nggak boleh. Jadi malah aneh ya. Mereka yang aneh jadi ngeliatin saya gitu. Walaupun saya ngikutin lomba ya, saya ngeliatin dong, itu aneh mereka. Itu karena apa ya? Karena emang seneng aja gitu. Makanya saya bilang tadi, saya anak PP rasa anak pondok. Iya. Walaupun saya anak PP tetap aja karena yang sering main ke pondok, jadi seneng. Itu. Makanya sekarang ini kenapa saya alasan di sini ya? Ini rumah saya. Rumah gitu. kedua. Rumah kedua. Enggak sih, rumah banyak sih sebenarnya sih, banyak rumah. Banyak rumah sih, tapi hitungannya salah satu rumah lah. Sombong dengan gaya namanya. Ya teman-teman dan sahabat-sahabat My Media Yaping ya. Saya ngomong kayak gini bukan saya karena sombong tidak punya dalil ya. Sorry, mohon maaf. Saya mengikuti guru saya. Siapa? Al Mukarram Kiai Ali Anwar. Beliau selalu mengatakan saya mengutip dari surat Ad-Duha ayat terakhir. Apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ketika kita punya nikmat, ceritakanlah, itu dasar saya. Kalau saya salah, guru saya salah aja. Ini goyanan. Aduh. Lalu. Ini bangku keras. Oh, podcast yang bagusan dikit ya. Bangku gitu loh. Ya ntar diganti, ntar setelah tayangan ini bakal diganti. Yang bagusan gitu yang bisa tiduran, bahkan ketika diginin selalu tidur gitu sih. Itu jadi sendiri ntar patah itu. Oh iya, kan makanya bahaya ini request juga ya termasuk ya. Nanti setelah ini mohon maaf. Tim kita ngomong sama tim. Iya, Tim betul. jangan lupa diusahakan loh. Kalau enggak awas saya besok saya enggak bakal podcast lagi. Aduh ya Allah, itu cerita-cerita sedih, dibilang sedih ya. Apa ya, kenangan itu luar biasa, kenangan itu luar biasa. Lucu, sedih, kesel, haru itu ada semua itu. Dibilang sih emang lucu-lucu gitu ya, tapi di sisi lain kenangan yang hari ini ada itu karena proses dulu yang berat, panjang dan berat itu nggak gampang. Mungkin kalau sekarang orang lihatnya anak-anak hari ini tuh ngerasa mereka berjuang tuh berat ya, tapi mereka nggak mikir bahwa perjuangan orang-orang dulu tuh lebih berat. Dari segi ngejalani peraturan, dari segi apa ya, ngejalani hukuman yang diberlakukan oleh pengurus ataupun pihak pondok, itu kan dulu lebih ekstrim. Bahkan bahasanya dulu orang tua nitipin anaknya ke pondok, ke pengasuh, bukan cuma nitipin doang Ji, tapi dikasih kayu Ji. Pengasuh sama orang tua, wali murid, wali santri dikasih kayu. Bahasanya, ini Kiai kalau anak saya salah, sahabat aja udah. Saya mah udah ridho, udah ikhlas sama pondok. Mau diapain terserah. Benar-benar diserahin. Diserahin banget. Kenapa? Karena otomatis pondok gitu kan, ngehukum anak. Nggak mungkin kalau anak itu nggak punya salah. Iya. Dan juga kalau nggak dihukum, berarti pondok nggak sayang. Gitu kan? Itu logika orang dulu, dan kita sampai hari ini kita terima dan kita merasakan hasil dan dampak daripada niat ikhlas dan ridho orang tua kita dulu Ji. Gitu kan ya. Yang beda mungkin agak beda sama anak-anak sekarang gitu ya. Lumayan beda jauh lah. Tapi untuk yang anak-anak sekarang tetaplah harus berpikir positif dan juga terus berusaha, jangan merasa ujian atau kehidupan mereka di pondok ini ya, anak-anak pondok hari ini terasa berat banget gitu ya. Dari segi pengajian lah penuh gitu kan alasannya kan ya. Terus kemudian kegiatannya lah padet gitu kan. Terus peraturannya lah sakit nyakitin gitu kan, fisik lah ini itu. Sebenarnya hari ini nggak ada fisik ya. Nggak ada. Dulu mah luar biasa. Tapi
luar biasa juga hasilnya. Iya. Mondok serasa TNI gitu. Iya, benar. Dulu kayak gitu. Benar. Tapi kelihatan hasilnya kan. Kelihatan. Lah TNI aja. TNI kalau waktu dia pelatihan ya, pelatihan militer sebelum dia jadi TNI ya, training ya, waktu trainingnya. Lah kalau nggak disabet, nggak disuruh push up, dia jadi apa Ji? Dancer. Bener ya? Bener lah. Jadi boy band. Iya bener lah, bener. Makanya dia dilatih kan ya, hasilnya bagus. Begitu, kita juga dulu kayak gitu kan, banyak pelatihan atau proses-proses perjuangan yang dilakukan oleh pengurus, oleh pengasuh untuk mendidik dan mencetak kader-kader santri di sini tuh luar biasa. Makanya alumni sini luar biasa kan, yang kita tahu semua begitu. Makanya senang alhamdulillah kita masih ada di sini tuh, senang banget. Banyak pesan dan kesan di sini. Banyak banget, dan di sisi lain ya suatu kebanggaan masih diterima. Itu intinya. Iya. Karena apa? Karena di sini saya pribadi ngerasa pilihan sih. Kita dipilih. Kenapa? Karena kalau kita bukan orang yang dipilih ya, bukan ditakdir dalam Allah di sini, itu kita nggak bakal kuat Ji. Iya. Benar. Nggak bakal kuat. Makanya ketika saya ngejalanin selesai aliyah terus mau lanjut ke kuliah ya, banyak tawaran-tawaran tuh keluar. Kayak abang saya yang pertama itu lulus aliyah di mondok. Dia mondok ke Demak tahfidz. Kan agama banget lah ya. Tahfidz Quran, alhamdulillah selesai. Terus yang kedua yang Agus ini, dia setelah aliyah dia kuliah di UIN, dia jurusan PAI, umum lah hitungannya, umum ya. Nah saya bingung nih, tengah-tengah nih, agama udah gitu kan, umum udah gitu kan, saya ngapain nih gitu. Gitu kan ya, pertanyaan saya gitu, saya ngapain nih, masa saya agama kan udah. Kalau kita prinsip di keluarga gitu, udahlah atu-atu lah gitu kan ya, bener atu-atu lah. Gimana dong? Oh no, pesantren, kiai lah, ini guru umum. Saya ada cita-cita. Gimana ya, saya coba ke pemerintahan kali ya, gitu Ji. Saya pengen nyoba nyalon jadi presiden. Enggak. Belum. Bentar lagi kayaknya. Iya, bentar lagi. Tapi udah presiden saya Ji. Presiden Ibnu kemarin. Oh iya kan ya. Benar. Udah. Beda bahasa doang kan presidennya. Waktu itu saya mikir gimana ya? Ya udahlah. Saya buat cita-cita tuh. Cita-cita saya jadi polisi waktu itu. Polisi kan ya agama bisa, umum bisa gitu kan. Tapi kan dia masuknya porosnya pos pemerintahan gitu kan. Ya udah, saya coba tuh aliyah sambil saya kuliah di sini. Berjalan tuh kan kuliah. Di umur kuliah semester akhir Ji, semester 8, pas banget dulu lagi ujian UAS. Semester 8 kebetulan otak saya bener tuh. Sebenarnya itu ada pendaftaran polisi. Iya. Saya mikirnya gini, lah kenapa nggak dari lulus aliyah gitu kan ya? Saya daftar polisi. Kenapa ketika udah mau akhir nih, udah mau bikin skripsi, daftar polisi? Ya udahlah, bismillah, namanya juga orang usaha gitu ya. Kalau emang dapat, alhamdulillah. Kalau enggak ya kebangetan gitu kan ya. Kebangetan gitu lah. Terima-terima aja lah intinya. Kita coba tuh polisi, daftar lah. Ya namanya orang baru ya, pertama ya linglung kesana kesini dihantem gitu kan, dikata-katain, dikadal-kadalin gitu kan ya. Udah daftar ke Polres Kabupaten Bekasi. Berangkat dah tuh tes 1. Tes 1 itu tentang apa ya? Rekes, pemeriksaan kesehatan. Rekes itu ya luar lah. Iya. Luar 1. Terus kemudian kedua psikotes atau keswa, kesehatan jiwa. Otak kita nih nyambung gak nih, ditanya sehat, jawabannya lagi minum gak gitu kan. Ditanya sehat, jawabannya minum itu kan, yang lain gitu kan, aneh gitu loh. Lagi ngapain? Ayo kesana yuk, kan aneh gitu kan ya. Iya gak nyambung. Kesehatan jiwa tanya itu tulisan kan ya. Lolos tuh Ji, request 1 lolos, request 2 lolos, yang ketiga request 2, pemeriksaan kesehatan 2. Ini dalam nih ronsen. Wah saya memang sehat. Wah, ya. Bugar saya mah walaupun kurus ya. Udah selesai ya. Karena saya nggak ngerokok, di request kedua itu selesai.
di ronsen, aman semua tuh, kaki, badan, pala semua aman. Lulus dah tuh pemeriksaan kedua. Di tes ketiga itu. Yang terakhir, tes keempat Ji. Apa itu kamu? Jasmani Jasmani saya bagus gitu kan. Lari oke. Pull up tuh. Wah, kan pull up itu 6. Iya. Wah, saya lebih Ji. Lebih 2. Iya. Masa 2 tuh lebih 1, maksudnya 3 jadinya. Cuma 3 saya, 3 apa 4 gitu kuatnya. Luar biasa kan, berat itu ya. Udah pokoknya jasmani mah aman lah. Cuma 1 jasmani di peraturan di tes terakhir tuh jasmani. Renang Ji. Tahu sendiri. Anak pondok. Iya. Ada gak sih tes? Ujian apa sih? Praktek lengan ada gak sih? Nggak ada. Pelatihan nggak ada. Anak pondok. Mau renang di mana dia, Po? Ini Empang. Mana mau? Dulu mah kan tahu sendiri, Ji. Iya. Kotor banget. Nyampur sama kuning-kuning. Iya enggak? Iya. Lah, iya. sekarang udah enak. Anak-anak mau renang situ bebas kan ya? Sekarang udah ada penutup. Iya, udah di piteng rapi, khusus, ya. di keramik. Dulu kan enggak ada dari WC, belum ada WC atas ya, WC bawah. Lagi pup buang hajat, nyemplung langsung terjun gitu kan kuning-kuning. Mereka yang di kolam tetap melihat kan? Iya. Udah tau ngeliat tetap aja lanjut gitu. Makanya nggak ada pelatihan dulu. Banyak dari temen-temen juga nggak yang bisa renang, termasuk saya. Ketika di ujian terakhir renang, mau nggak mau kan ya ikut. Yakin kan? Cuma 25 meter pada waktu itu, panjang 25 meter, tingginya kolam itu sekitar 2 meter Ji. Kan lumayan tinggi ya 2 meter. Kita gini juga nggak nyampe. 2 meter kan. 20, panjang 20 meter ya aman lah. Walaupun saya nggak bisa, yakin lah bismillah. Gitu kan. Wah, dengan gaya kan. Saya pas sehari sebelum ini kan ujian jasmani, beli celana renang Ji. Wah kan dengan PD-nya kan, minta tolong orang tua cariin renang gitu kan. Saya anterin kan sama orang tua bareng tuh. Dapet tuh. Besoknya tes jasmani, renang, pakai celana renang, pemanasan kan kayak orang benar gitu kan. Pemanasan muter keliling kolam kan ya, ada pembinaannya. Wah, stretching kan tuh, selesai diarahin bagian kan nomornya masing-masing. Selesai turun kan, dapet tuh kesempatan saya tuh. Sebelum lanjutkan laporan dulu, nomor sekian ini nih lapor, siap gitu kan. Biasa tuh tes jalan, wah gampang ini mah. Gitu kan. Alhamdulillah Ji, tapi saya bisa renang cuma 1 gaya Ji waktu itu, gaya batu Ji. itu andalan lah pokoknya bagi santri semuanya kayaknya. Iya, itu mungkin umum ya, tapi itu ciri khas aja lah, ciri khas santri begitulah ya, santri Yaping lah ya, semoga. Tapi untuk sekarang banyak loh yang bisa untuk sekarang, karena emang Empang udah dibuka ya. Jadi anak bisa berenang di situ ya, bersih juga ya, bersih Empangnya bersih, Empang kita. Kalau lagi bersihin, tapi bersih hari ini. Dulu ketika mulai kan, luar biasa Ji. Kita tahu sendiri anak kampung, nggak jauh. Renang gayanya gitu kan. Iya. Cepak-cepek. Kakinya pokoknya gini yang penting. Yang penting kan ngedayung. Iya, penting ngedayung kan. Enggak tahu itu benar apa enggak, penting cepak-cepek. Padahal kan enggak boleh keluar kemana mana ya, yakin mah ya. Oh, enggak tahu ya begitu, cepak-cepek tapi di situ aja sih. Kenapa itu aneh loh. Udah kencang banget ngerasa ya. Udah. Kacau udah kacau. Apa? Tenggelam Ji. Dalam juga kan. Dalam 2 meter. Peraturan di situ kalau nggak kuat angkat tangan 2 kali, ngitin tangan. Lah mau gimana angkat tangan coba kalau kita nggak bisa naik ke atas gitu aja. Iya kan? Udah keburu kelihatan. Lah udah tenggelam ya. Kan aneh lah. Udah tenggelam gimana mau naik ke atas gitu. Nggak mikirin. Ada kali 5 detik, 10 detik Ji. Begitu kan? Ya Allah, alhamdulillah langsung gercep tuh yang nolongin. Gercep udah, angkat tangan kita, dibawa ke sampingnya udah, selesai. Kita dinilai udah tidak memenuhi syarat atau TMS. Udah, selesai itu. Gagal. Teman-teman saya banyak yang sudah lulus, tapi ada yang gagal juga angkatan saya tuh. Teman dari luar yang lulus itu sekarang dia jadi Brimob. Di markas D Tegal Danas Cikarang. Di sana, di bagian Brimobnya. Di sana. Alhamdulillah mereka pada
pada keren-keren pokoknya lah, luar biasa. Saya juga keren sih sekarang. Saya bisa ngata-ngatain dia kan. Itu juga luar biasa. Ketika udah selesai itu, saya mikir itu abang saya agama yang satu umum, ya udah saya nyari itu. Walaupun saya nggak dapat ya, tapi seenggaknya Pernah mencoba. iya, saya pesan buat anak-anak hari ini nih ya, buat adik di kelas atau anak-anak kita semua yang anak-anak Yaping ini, putra maupun putri, ketika kalian punya cita-cita, usahakan terus. Yang namanya cita-cita bukan ketika kita dapat cita-cita itu, bukan. Jadi dibilang cita-cita kita berhasil itu bukan pada waktu kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, bukan. Ini yang saya dapat itu. Bukan apa yang yang cita-citakan kita dapat, bukan. Tapi apa? Bagaimana kita berusaha untuk sampai ke cita-cita kita itu. Kalau kita dapat cita-cita kita, itu bonus. Ya. Kalau kita dapat itu bonus. Tapi kalau kita dapat, ya itu hasil daripada proses perjuangan kita mencapai cita-cita itu. Jadi jangan, untuk anak-anak ya, jangan pernah males. Harus tetap semangat. Yang penting satu, berjuang. Harus punya cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita, ya kita cari bareng-bareng cita-cita. Kita ngumpul jadi satu gitu. Kita ngumpul jadi satu dulu. Cita-cita apa nih? Kalau emang bagus kita ikut, gitu kan ya. Iya. Iyalah. Lah kalau emang menguntungkan dapat cuan, kenapa enggak jadi gitu kan ya? Untuk kan kayak gitu. Itu pesan untuk anak-anak gitu. Nah, Kak Imam juga kan, kita udah bercerita tentang Kak Imam di pondok. Kita juga tahu Kak Imam ini juga aktif dalam organisasi kepemudaan. Ya, alhamdulillah. Kak Imam juga aktif dalam organisasi NU Nahdlatul Ulama. Nah, itu apa sih yang membuat Kak Imam tuh bergairah gitu, ada kiprah, ingin berkiprah pada Nahdlatul Ulama itu sendiri? Terutama NU ya? Iya, NU itu. Satu. Wah, kayak serius ya? Mode serius, tolong nanti editor. Nanti jangan lupa ada selalu gitu ya. Satu, serius ini. Motivasi saya di NU itu dulu pertama kali saya di IPNU itu ya, di IPNU itu masuk IPNU tahun 2011. Tahun 2011 saya baru lulus 1 tahun. Saya lulus sekolah aliyah tahun 2010. Berjalan, kemudian 2011 saya baru ikutan, bukan aktif ya, baru ikutan, belum aktif lah hitungannya. Baru ikutan karena kebetulan pengurusnya itu teman saya angkatan, gitu. Motivasi saya ikut itu satu, bisa jalan-jalan Ji. Iya, gratis Ji. Bener gak sih? Iya bener. Kalau kita ditawarin ya sama orang lah, bukan organisasi doang ya, orang kita jalan-jalan gratis mau nggak? Mau. Itu salah satunya. Jalan-jalan gratis, kemana aja gratis, enak loh, nggak mikirin, serius. Nah itu, tapi nyatanya mulai dari situ, mulai dari motivasi saya yang hanya jalan-jalan gratis, ketika dalam perjalanan itu ternyata dapat lagi motivasi lain. Oh, ini loh NU. Oh, ternyata NU itu buatan atau pendirinya tuh ulama Nusantara yang sekalibernya bukan kaliber nasional. Ternyata kaliber internasional gitu loh. Yang diakui oleh seluruh dunia gitu maksudnya. Ketika berjalan itu dapat Ji pelajaran ataupun motivasi itu. Tapi satu yang tadi saya bilang, pertama kali kalau yang mau ditanya, pertama kali motivasi masuk organisasi itu apa? Satu, jalan-jalan gratis itu. Tapi di sisi lain kalau orang itu nggak suka jalan-jalan ya tetap aja dia nggak semangat juga sih. Karena emang saya pribadi suka seneng traveling ya seneng-seneng aja mau bagaimanapun kondisinya, selama itu traveling dan juga menguntungkan buat diri kita sendiri, membahagiakan buat diri kita sendiri, ya kenapa enggak gitu loh. Itu mulai dari situ Ji, kita kenal tuh di IPNU pertama tuh ya. Dan juga pada waktu itu kan IPNU kan lagi sepi-sepinya itu kan ya. Anak Yaping mana ada yang kenal Ji? Nggak ada yang kenal Ji anak Yaping dulu. Saya juga kenal ketika lulus gitu kan ya. Setelah itu berjalan kenal dah tuh bahwa salah satu pembawa NU di Bekasi, salah satunya ya yang menghidupkan NU di Bekasi, salah satunya pendiri kita almarhum Kiai Dom Anwar. Beliau salah satu yang menghidupkan marwah NU di Bekasi ya.
kenal dah tuh kan ya, mulai dirunut tuh. Saya cari cerita-cerita tuh ya dari senior, dari guru-guru sini, kakak-kakak kelas gitu kan. Dapat dah tuh dikit-dikit. Wah, beliau nih yang dulu ngidupin ngebuat warna di Bekasi ya. Saya kan alumni Yaping, beliau pendiri Yaping, gitu kan. Ketika beliau dulu aja mau berjuang, kenapa saya enggak? Gitu Ji. Ada sedikit lah dulu ya pemikiran begitu. Kenapa saya enggak sekarang? Dulu yang saya awalnya cuma sekedar jalan-jalan senang gitu ya. Ya udah sekarang lah, cobalah. Lebih dilurusin lagi lah niatnya. Begitu kan ya. Dikit-dikit tuh akhirnya ketemulah tuh proses-proses ketemu para aktivis NU tuh. Yang saya kira dulu tuh ya cuma sekedar ya paling kita doang dari Yaping gitu kan ya. Ternyata banyak tuh. Ada Pak Kiai Arifin itu kumpul, udah aktif sejak lama gitu ya dari Yaping itu, yang masih tinggal di Yaping itu ya. Terus Bunyi Umah gitu kan ya. Itu ternyata udah pada lama Ji di NU Ji. Dan beliau saya telusuri itu salah satu juga motivasinya pendiri Ji gitu. Makanya sampai sekarang masih aktif. Iya, sampai sekarang masih aktif. Saya juga masih ada semangat gitu loh. Semangat untuk aktif juga di NU. Kenapa? Karena bahasanya lah beliau yang umurnya sampai hari ini sudah berumur hitungannya ya. Guru-guru saya masih aktif. Lah saya masih muda. Masa nggak aktif sih, malu lah gitu loh. Apalagi sekarang media sosial udah gampang ya, udah tahu sejarahnya bagaimana. Jadi sebenarnya nggak perlu gampang mengakses. Iya, gampang mengakses, nggak perlu nunggu cerita senior, cerita guru kayak gini kamu harus kayak gitu, nggak perlu. Padahal kita bisa ngakses, ada motivasinya ya udah gitu loh. Makanya luar biasa itu motivasi. Kesini motivasinya banyak banget ternyata. Ternyata banyak banget alumni kita, guru-guru kita yang sampai hari ini terjun langsung di NU. Dari mulai pucuk pimpinan ya, Kiai Khalid sekarang anaknya Kiai Dawam almarhum langsung terjun di NU sekarang di PCNU. Terus dibantu sama Pak Faisal, Pak Ali Anwar, Pak Arifin dan yang lain. Hampir umum mayoritas ya guru-guru Yaping sekarang berkecimpung di NU. Dan itu itu saya sebuah kebanggaan Ji. Lebih tambah bangga lagi ya. Bangga lagi. Kenapa? Karena marwah NU terutama di Yaping itu kuat banget sekarang. Ketika orang bertanya dari mana antum gitu kan, Yaping. Oh Yaping, NU ya. Gitu sih. Iya. Kenapa? Karena sempat saya keluar gerbang. Saya mau keluar. Ada tuh TNI. Berhenti. Ketika saya mau keluar, saya ditanya, Mas bentar nanya. Ngapa? Ini pesantren. Iya Pak. Ini haluannya kemana nih? Gitu Ji. Iya benar, haluannya kemana nih? Lah kita main NU Pak. Oh NU ya udah. Makasih ya Mas ya. Gitu doang Ji. Artinya kan dia paham. Gitu loh. Kalau NU ya berarti Aswaja anak dia gitu kan, jelas. Oh iya paham. Makasih Mas ya. Saya juga emang nyari yang pesantren kayak gini Mas, yang NU Mas gitu. Oh iya udah pergi dia gitu. Jadi ketika ditanya Yaping, oh ya udah NU gitu. Makanya marwah NU di Yaping alhamdulillah subur kembali gitu loh. Alhamdulillahnya kayak gitu sih. Makanya itu salah satu semangat saya, motivasi saya di tetap aktif ya sampai hari ini alhamdulillah di NU, terlebih di IPNU ataupun di lembaga NU. Alhamdulillah karena itu salah satu dari banyaknya motivasi yang saya dapat di NU dari guru-guru Yaping begitu Ji. Ya mungkin terakhir Kak Imam ya. Ya. Berikan pesan-pesan mungkin ya untuk para santri yang mungkin lagi ada kurang semangat atau biar menambah semangat mereka untuk lebih ayo lo belajar gitu. Ayo mondok semangat gitu. Iya. Jadi untuk anak-anak Yaping semuanya, para santri putra maupun putri, ayolah semangat. Udah gitu aja. Nah, jadi buat anak-anak semua santri ya, tetap kalian harus mengikuti arahan daripada guru-guru. Mic-nya. Oh mic-nya. Salah mulu. Iya. Banyak dari anak-anak kita yang dibilang ngeluh ya. Males, capek. Tapi yang paling berat sih males hitungannya. Males. Kenapa? Karena mereka berpikir saya udah mencoba terus ini, belajar terus tapi nggak bisa gitu kan. Ingat untuk semuanya nih,
santri putra, santri putri, sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, semuanya. Kalian belajar hari ini ya. Kalian belajar hari ini itu bukan buat setahun 2 tahun ke depan kalian menikmati hasil, enggak. Tapi kapan nanti kalian akan merasakan sendiri hasilnya. Terus bagaimana cara biar kita semangat? Lihat kita gitu loh. Diri sendiri senangnya apa? Senang bola? Silahkan. Senang futsal, basket, badminton, silahkan. Apalagi sekarang udah lengkap sih ya. Ada gambus, marawis, hadro, drum band, lapangan futsal ada. Lapangan futsal. Kolam renang ada, lengkap semuanya. Basket. Musik juga sama. Udah ada pelatihan tentang desain. Lengkap semuanya. Kurang apa coba? Yang kurang apa? Semangatnya. Dan juga kemauannya. Itu kurangnya loh. Sebenarnya motivator mah ada. Motivator ada. Tinggal kalian bagaimana mengambil motivatornya itu untuk menjadi motivasi diri sendiri. Itu loh. Orang udah malas gimana sih? Gitu loh. Tapi di sisi lain juga peran orang tua juga. Dulu saya sampai saya hari ini di sini semangat gitu ya. Semangat kan saya sampai hari ini olahraga, ayolah. Semangatnya futsal, bulu tangkis, ayolah, basket, ayolah. Seni gitu kan, hadroh, marawis, ayo ikut saya bareng. Semangat. Kenapa? Karena emang dituntut dari dulu tuh semangat. Orang tua ngasih ke pondok, nempatin anak itu ke pondok, ikhlas, ridho. Jadi kita di pondok juga udah bebas. Ketika kita dihukum karena salah, ya udah terima, gitu loh. Nggak mungkin kita dihukum karena nggak punya salah. Jadi tetap ya, anak-anakku, para santri Yaping, putra putri, sanawi aliyah, SMP, SMA, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ketika lemah atau males, cari semangat lain. Kenapa? Karena banyak nih, banyak motivator atau penyemangat yang banyak, yang support juga banyak. Begitu loh. Jangan kalian melihat sesuatu yang malasnya doang, yang lemahnya doang. Contohnya banyak yang ngata-ngatain, misalkan yang ngebully ya. Jangan melihat itunya, jangan. Tapi melihat siapanya, lihat motivasinya. Banyak yang motivasi ya loh. Di luar juga banyak, tergantung kalian juga. Banyak kakak kelas kalian yang ke Mesir, ya nggak banyak. Yang keluar negeri banyak. Silahkan itu jadi motivasi. Kalau nggak punya motivasi, bagaimana? Ya ngapain hidup? Gitu loh, maksudnya loh. Ya, kalau untuk motivasi, saya ingat pesan kakak kelas dulu. Kita itu apa sih, hidup ada 3 pesan. Hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup lebih jangan baik mati. Begitu Ji maksudnya. Jadi udah, kita hidup jalani aja. Suruh guru hafalin, tulis baca gitu doang, simple loh. Bener simple. Yang berat cuma malasnya doang. Tinggal bagaimana kalian menekan malas itu dengan apa? Dengan rasa hobi-hobi kalian. Kalian hobinya ini jalanin. Karena hobi itu rasa bosen, malas hilang Ji. Dulu kan gak ada HP, terus bagaimana? Mereka hobi. Saya dulu hobi futsal. Lagi sakit-sakitnya nih Ji, lagi sakit siang-siang. Tidur kan pakai jaket, keluar kan ya, keringat dinginnya kan ya. Sorenya Ji, walaupun lagi sakit ya, ada yang main futsal ikut Ji. Jadi sehat. Serius itu, serius. Itu kenapa? Karena ada motivasinya. Futsal, hobi saya itu. Itu karena itu sehat, alhamdulillah. Dan sampai hari ini semangat aja. Begitu loh. Banyak juga motivasi dari guru-guru kita, Pak Faisal, Pak Arifin, Pak Ali, Pak Amin, Pak Nafi ya, Pak Saiful, yang di dalam lingkup Yaping Putra ya. Itu luar biasa, mereka semua jadi motivator terbaik bagi saya pribadi di sini. Makanya saya di sini hitungannya muda ya, tapi saya alhamdulillah dikenal lah, atau saya diakui lah. Alhamdulillah masih diakui di Yaping dan juga masih diterima di Yaping. Makanya saya pribadi suatu kebanggaan bagi diri saya masih berada dalam keluarga Yaping gitu Ji. Alhamdulillah.
Kasih banyak Kak Imam. Ya, sip. Sudah berbagi cerita, pengalaman. Nah, di channel YouTube kita. Iya. Namanya Media Yaping. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.